kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia selalu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang suka banget nonton film superhero? Coba angkat tangan. Keren, kalian pasti tahu, setiap superhero punya alat dan kekuatan andalan. Iron Man contohnya, dia punya baju besi. Kemudian ada Black Panther, dia punya vibranium suit. Nah, tahu gak sih kalian bahwa kita juga punya kekuatan super semacam itu? Kekuatan yang bisa membuat kita menciptakan laporan yang rapi dalam hitungan menit, atau presentasi yang memukau, bahkan mengubah ide sederhana menjadi sebuah karya yang profesional. Nah, di materi ketiga ini, berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, kita akan membongkar senjata rahasia itu. Kita akan mengenal 3 senjata andalan yang akan membuat pekerjaan sekolah kalian menjadi lebih mudah dan powerful. Siap untuk membuka kotak peralatan super kalian? Mari kita selami dunia aplikasi pengolah kata, angka, dan presentasi. Materi kita hari ini berkaitan dengan pretest yang sudah kalian kerjakan atau yang sudah kalian jawab di minggu lalu. Ada berapa soal? Ada 10 soal dan kita akan bahas satu persatu dari mulai soalnya hingga jawabannya dan seluruh bagian-bagian dari pilihan jawaban yang ada. Let's go! Aplikasi pengolah kata. Nah, aplikasi pengolah kata merupakan program komputer yang fungsinya seperti mesin ketik yang sangat pintar. Kalau dulu orang ngetik di kertas itu adalah hal yang repot gitu. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kita bisa mengetik, mengedit, menghapus, dan mempercantik tulisan kita dengan sangat mudah sebelum dicetak. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh aplikasi pengolah kata ini? Ada beberapa hal seperti apa aja sih contoh yang sangat berkaitan dengan kegiatan kalian sebagai seorang pelajar. Contohnya adalah ketika kita mengerjakan tugas makalah yang diberikan oleh salah satu guru, kalian bisa banget nih buat judul yang besar dan tabel, kemudian menuliskan nama dan kelas, lalu mengetiknya supaya tugas itu rapih. Kalau misalkan kalian nulisnya pakai tangan di kertas HVS, belum tentu tulisan yang kalian hasilkan itu rapi, belum tentu tulisannya itu font size-nya tuh sesuai sama semua ukurannya. Nah, kalau misalkan kalian pakai aplikasi pengolah kata, kalian cukup memilih ukuran berapa size dari font yang dibutuhkan, atau mau pakai bentuk apa nih fontnya supaya terlihat lebih cantik, seperti itu. Kemudian contoh aplikasinya apa sih Bu? Aplikasi dari pengolah kata ini, yang pertama ada Microsoft Word. Kalian sering dengar dong nama aplikasi Microsoft Word. Nah, itu adalah aplikasi yang paling terkenal yang ada di seluruh baik komputer maupun laptop. Kemudian ada juga Google Docs. Nah, Google Docs ini bisa digunakan langsung di internet dan dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Aplikasi pengolah angka atau kata lainnya adalah aplikasi pengolah lembar kerja. Nah, dibagi dua. Aplikasi pengolah angka merupakan program komputer yang fungsinya seperti buku catatan berpetak atau kalkulator raksasa yang sangat cerdas, di mana
Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data berupa angka. Kita bisa melakukan perhitungan rumit dengan mudah atau mengurutkan data dan menyajikannya dalam bentuk grafik yang menarik. Sedangkan aplikasi pengolah lembar kerja, di mana lembar kerja di sini adalah nama lain dari aplikasi pengolah angka. Istilah lembar kerja mengacu pada tampilan utamanya yang berupa kumpulan sel-sel atau kotak-kotak yang membentuk kolom vertikal dan baris atau horizontal. Nah, setiap file dalam aplikasi pengolah lembar kerja ini terdiri dari satu atau lebih lembar kerja atau worksheet yang berisi sel-sel tersebut. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh aplikasi pengolah angka atau aplikasi pengolah lembar kerja? Seperti berikut. Apa aja sih contoh yang relevan yang bisa kalian gunakan ketika kalian menggunakan aplikasi pengolah angka ini? Salah satunya adalah membuat laporan keuangan sederhana untuk melaporkan uang kas misalkan, atau membuat daftar hadir peserta didik, atau membuat grafik dari hasil survei kelas siapa yang cocok sebagai ketua kelas, seperti itu. Nah, contoh aplikasinya apa Bu yang ada di komputer? Yaitu yang pertama ada Microsoft Excel. Dan yang kedua ada yang namanya Google Sheets. Nah, Google Sheets ini bisa digunakan langsung di internet dan dikerjakan bareng-bareng. Aplikasi pengolah presentasi. Aplikasi pengolah presentasi ini merupakan program komputer untuk membuat slideshow yang keren dan interaktif. Bayangkan kalian punya banyak slide atau frame digital yang bisa diisi dengan tulisan, gambar, dan video. Nah, slide-slide ini nantinya bisa ditampilkan secara berurutan di layar proyektor saat kalian presentasi di depan kelas. Apa yang bisa dilakukan sih Bu dari aplikasi pengolah presentasi ini? Nah, kayak gini. Bu masih bingung nih dengan aplikasi pengolah presentasi, apa sih contoh yang relevan buat kita? Nah, contohnya adalah mungkin atau sering banyaknya guru-guru di SMP Kurnia ini kalau menjelaskan materi itu menggunakan proyektor. Kemudian ditampilkan sebuah slide atau lembaran-lembaran yang ada tulisannya, ada gambarnya, atau mungkin ada videonya. Nah, itu namanya adalah aplikasi pengolah presentasi, di mana ditunjukkan kepada peserta yang melihat untuk menyaksikan materi-materi yang disampaikan. Jadi bukan hanya mendengarkan materi, namun juga bisa menyaksikan. Contoh aplikasinya apa Bu kalau di komputer? Yang pertama ada namanya Microsoft PowerPoint, atau biasanya kalau kalian buka di desktop komputer ada tulisannya PowerPoint, warnanya orange seperti itu. Yang kedua ada Google Slides, bisa digunakan langsung di internet dan dikerjakan bersama-sama. Multimedia. Multimedia adalah gabungan dari beberapa jenis media yang berbeda menjadi satu kesatuan untuk menyampaikan informasi. Yang dimana multimedia ini terdiri dari dua suku kata. Kata yang pertama adalah multi, artinya banyak. Dan kata yang kedua adalah media, artinya alat atau sarana untuk menyampaikan sesuatu. Nah, bayangkan nih berkaitan dengan multimedia kalau misalkan kalian masih bingung. Contohnya adalah anggap multimedia itu seperti membuat sup yang enak. Dimana kalau hanya pakai air rasanya pasti hambar dong, nggak ada rasanya, nggak ada asin, nggak ada manis. Ya udah kayak kita minum air putih anget aja gitu. Tapi kalau kita tambahin wortel, ayam, jagung, dan bumbu-bumbu di mana bahan-bahan tersebut adalah multinya,
maka jadilah sup yang lezat dan bergizi. Sama seperti multimedia, ketika kita menggabungkan antara teks, gambar, suara, dan video untuk membuat informasi menjadi lebih lezat dan mudah dipahami. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa multimedia itu adalah kegiatan menggabungkan teks, gambar, suara, dan video. Nah, unsur-unsur utama dari multimedia itu dapat dijelaskan seperti berikut. Contoh yang relevan dari multimedia, salah satunya adalah video pembelajaran ini, di mana di video pembelajaran ini ada teks, ada audio, ada gambar atau grafis, kemudian ada animasinya. Tuh kan, ibu lagi ngomong kan, bergerak dalam bentuk animasi. Nah, video pembelajaran ini adalah salah satu contoh multimedia. Jenis-jenis format file dan fungsinya. Nah, format file itu sendiri apa sih? Oke, bayangkan kalian mempunyai lagu atau foto atau dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh teman kalian atau guru kalian, di mana file tersebut, si dokumen, lagu, foto adalah sebuah paket. Format file itu sendiri adalah bentuk kemasan atau jenis kotak yang digunakan untuk membungkus isi paket tersebut. Oke, setiap jenis kotak mempunyai aturan, kelebihan, dan fungsinya sendiri-sendiri. Misalnya, kamu gak akan dong mengirim sup menggunakan kotak kardus. Nah, pasti kamu membutuhkan kotak yang kedap air supaya tidak tumpah. Nah, berikut ini adalah format-format file berdasarkan jenisnya dan juga fungsinya. Silakan dilihat. Bu, kenapa sih format file itu penting? Bu, apa sih contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan format file itu sendiri untuk kehidupan kita sebagai pelajar? Nah, contoh kegiatannya adalah jika kalian sedang mendengarkan musik gitu, kalian pasti sometimes gak selamanya mendengarkan musik dari Spotify atau dari Joox atau dari YouTube Music dan lain-lain. Ada saatnya kalian harus mendownload lagu supaya bisa kalian dengar. Nah, kalau kalian perhatikan dari hasil download lagu tersebut, ketika nama filenya misalkan Ibu Kita Kartini titik mp3. Nah, titik mp3 itu adalah jenis dari format file yang kalian download. Itu apa? Lagu. Nah, tanpa ada jenisnya atau jika jenisnya bukan mp3, berarti yang muncul bukan lagu. Misalkan di akhirnya Ibu Kita Kartini titik mp4, berarti itu adalah video, seperti itu. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini, Ibu mau nanya dong, aplikasi pengolah apa yang ingin kamu pelajari lebih dulu? Apakah aplikasi pengolah kata, atau aplikasi pengolah angka, atau aplikasi pengolah presentasi? Coba tolong tulis jawabannya ya, dan berikan alasannya. Kemudian, untuk menutup materi hari ini, coba kalian buatkan mind mapping yang simple aja, tapi terdapat semua poin-poin dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini. Mau pakai kertas HVS boleh, atau cukup di buku kamu aja juga gak masalah. Jika udah selesai, silakan dikumpulkan dan jangan lupa ucapkan hamdalah.
Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan malas untuk selalu belajar. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.